Masuk segmen 4. Asik. Hah, belum? Belum. Tadi kan sebelum berakhir. segmen 4. Sebelum segmen 4 dia mau nyelipin itu tadi. Ini segmen 4 sih cuma satu aja pertanyaannya. Kipas yang ada air tuh, yang kayak di Dufan. Blower. Nih, Radem. kan ada satu act di mana si Roy ini dia nge-raid untuk bisa nguasain istilah kata sumber uang di dalam game itu. Sumber uang. Nah, istilah kata lu ngutang untuk bisa membiayai kota. Tuh, sekarang pertanyaannya adalah gini. Menurut kalian nih, penting nggak sih organisasi, perusahaan, pemerintah berhutang? Berhutang atau mengelola utang? Berhutang dulu. Berhutang. Dari gua dulu. Dari yang masih bawah. Udah mulai ngantuk. Masih Udah mulai panas dia, soalnya pensiunnya masih 3. Jadi pertama ini baru panas kemudian. Enggak, emang kayak gitu. Anak zaman sekarang makin malam makin terang otaknya. Oh, yang tua Kalau kita yang tua-tua makin malam makin begini. Ini gua ngomong dari bawah dulu. Wih. Coba clip on-nya dilepas ganti. Iya. Sangat dibolehkan. Negara maju mana yang tidak berhutang? Itu. Di Jangan ngomong bulan dulu. depan nih kita berenam nih. Iya. Coba Om. Nambah satu. Masalah kalau Om jelasin saya udah nggak dapat bagi. Makanya saya ngomong dulu. Bukan. Jadi hutang itu tidak perlu ditakuti ketika masih bisa dibayar. Nah, Ya, beda dengan hutang pribadi. Itu yang harus ditakuti. Kalau hutang negara itu semua berlomba-lomba ngasih hutang. Karena apa? Satu, tidak ada jaminan. Yang kedua, orang mengasih hutang suatu negara itu dia pasti bisa bayar walaupun tahunnya lama. Iya. Itu dan ada pasti. bunganya juga nggak sih? Kalau bunga sih itu tergantung dari kesepakatan. Iya. Jadi tidak ada suatu negara Lapar gua. Amerika, Jepang itu tidak ada hutang. Semua hutang, semakin besar hutang dia, semakin maju negara itu. Karena apa? Kalau negara itu tidak dikasih hutang, dia bangkrut, hancur dunia semua. Mas, Itu suaranya Mas. makanya kenapa Amerika, negara-negara itu dikasih hutang semua. Itu dilindungi sama negara-negara yang ngasih hutang. Supaya dia tidak rusak, tidak hancur. Jadi kalau bangsa Indonesia, presiden pemerintah kita banyak utang, wajar. Karena apa? Sumber daya alam kita, pasukan tentara kita, pembangunan jalan, apa segala sarana dan itu semua kita lihat ada. Jadi nggak usah takut kalau negara itu hutang. Ketika negara bisa hutang, pasti dia mampu bayar. Sekalipun presidennya ganti, tetap berhutang. Tetap hutang warisan. Kecuali hutang pribadi. Iya. Nah, itu yang paling ngeri. Makanya kalau ada yang teman dekat-dekat mau utang jangan kasih. Nah itu. Itu yang bahaya. Dan deket-deket lu. Biasa teman lama Om. Bukan. Halo? Ada waktu nggak? Waduh, mau minjem duit nih. Bahaya. Halo? Apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu. Nah, itu. Gimana, sehat? Kalau negara masih berhutang itu Wah, kok nggak? bagus, Gua karena tahu masih omongan siapa. dipercaya. Iya, benar. Kecuali teman dekat bahaya. Ya, kalau kayak gini mah gue ganti pertanyaan dong. Kalau begini gua nggak bisa jawab dong. Udah dijawab. Dijawab. Selesai segmen 4. Nggak apa-apa. Itu malah Nggak apa-apa. Emang ngelanjut dari Om yang ini. Lanjut dong, gua segmen ini kan, 5. ini negara kan? Ini negara. Gua mau Negara apa? Api. menganalogikan negara ini menjadi komunitas kita. Utang komunitas kita. Jadi lebih kecil lagi. Jadi lebih gampang ini. Demen nama komunitas ya. Jadi anjing. Terus kayak utang kayak kita ngutang. Kita ini aja masih kredit, ya kan? Enggak, itu udah lunas. Udah lunas Bos. itu. Enak aja lu. Kita udah Bakar kita nggak ada yang kredit. Sekarang kita nggak ada yang kredit. Bos. Wah. Sudah. Penipuan, Anggap Bos. saya ini kredit. Disclaimer dulu. Oke, anggap aja kredit. Anggap saja Anggap ini aja kredit. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja semuanya kredit. Iya. Kredit di sini ini untuk apa? Ini kan untuk produksi, Iya. untuk Oke. menghasilkan uang. Nah, di suatu negara untuk kita mengutang itu untuk melakukan produksi di dalam negaranya, untuk berkembang. Modal. Usaha. Invest. Nah, Investment. investment. Jadi ya Aset. nggak masalah untuk Nggak usah ini. dikit-dikitin, Oh iya, Bos. lupa. Domain ntar gua mau itu. Dikat lagi. Jadi nggak bermasalah untuk mengutang itu asal ada ininya, tujuannya ngapain kita ngutang. Benar. Ini tuh berlaku untuk kehidupan juga sih menurut gua. Iya. Sama begadang ya. Ya, begadang kan lu Begadang. Ya, Jangan begadang. ya. Kalau tiada. Ya, benar. Artinya. Buat iya, lu benar. semua yang punya kartu kredit harus tahu ini dulu, hukumnya dulu. Untuk melakukan kredit itu
Untuk apa? Lu untuk apa? Misalnya untuk produksi, oke. Lu jangan tanggung-tanggung, kalau kata Ko Andri jangan nanggung-nanggung untuk ngeluarin duit untuk produksi. Tapi kalau untuk side dish-nya nih, untuk cuman dessert doang, untuk kepleseran lu doang, ya harus mikir-mikir. Lu mendingan nabung dikit-dikit, bayar cash dibanding lu harus kredit. Tapi Kalau kalau buat happy ya. iya, kalau buat happy. happy. Misalnya buat gaming. Tapi kalau gamingnya bisa jadiin produksi, why not? Bener nggak? Iya. Nah, itu. Ini analogi dari gua untuk dalam channel lama-lama. kondisi kecil. Promosi channel ntar. Silakan. Mau promosi. Langsung aja di post kan, Pak. Enggak, saya kasih loh kalau mau promosi. Oh iya, Cuman konsekuensinya kan tahu dong. Tahu. giveaway lagi anjing. Yang kemarin belum giveaway. Ayo, siapa lagi yang mau ngomong? Sebelum Udah closing. sama Madi. Sama. Sama Om Pangan. Udah. Udah sama. Nih, ekonom kita coba. Ekonom dong. Ekonom. Dari Enggak, segi bukan. ekonominya. Enggak, kalau masalah utang mungkin gue cuma ringkasin doang kali. Mungkin maksudnya Om Pangat mungkin bilang ya utang selama produktif ya nggak apa-apa, jangan utang konsumtif gitu. Iya, benar. Karena Jepang punya rasio utang tuh sampai 100 apa 200 gue lupa. 200%. 200 kali 200% lah, 200% dari 100% tuh 200%. Tapi itu ya utang sistem utangnya ke rakyatnya sendiri, sistem utangnya ke ya jadi muter-muter situ aja gitu dan digunakan untuk Istilah kata mah cash flow. nah iya karena ada juga Harus kasus ada cash flow-nya. nah kasus utang yang berat itu adalah kasus utang Eropa yang tahun 2010 Yunani itu bangkrut. Ya. Nah itu awalnya dari mereka gue baca di jurnal, cuma gue nggak tahu itu ke jurnal untuk kepentingan apa, cuman yang gue tahu itu adalah dampak dari 2000 krisis 2008 akhirnya krisis utang yang meluap. Jadi ya intinya sih kalau masalah utang ya you know lah, selama utang itu produktif nggak masalah dan selama masih ada batas rasionya lah ya. Gue yakin kok orang yang ngelola utang yang udah sampai bertriliun-triliun itu pasti orang nggak goblok. Orang minimal udah doktor itu. Iya, pasti lebih pintar gak sih kalau utang banyak? Oh, beda nih, nggak bisa diituin. Kecuali yang memang utang Nggak bisa, ternyata masih banyak orang yang utangnya banyak tapi goblok. kecuali orang utang yang basisnya nekat. Beda itu, beda cerita. Nekat dia nggak punya Skill atau utang untuk mungkin ya lebih banyak konsumtif kali. Jadi bukan utang yang berdasarkan kapasitas. bukan Mati lu. Begitu sih. Dimatiin lu mic lu ntar. Begitu. Lu Pik? Kayak tahu. Bikin yang ditutupin baju. Enggak tuh. Lu? Ya, Di sini gua closing. Gue makin lama Kalau- makin keringetan. kalau buat gua tadi negara ya ngomongnya. Terserah mau negara, mau perusahaan, mau apa. Tadi kan sempat dibahas tuh kalau utang pribadi gitu ya. Ya kalau sebisa mungkin ya jangan ngutang pribadi. Tapi kalau buat gua sih utang pribadi itu ya semua orang pasti akan melakukannya. Tapi balik lagi konsep penggunaan utangnya itu seperti apa. Kalau misalnya dia gunakan utangnya itu untuk apa namanya? Tadi yang Foya-foya. untuk bukan untuk yang Modal. mungkin untuk yang investasi mungkin ya apa namanya kayak nyicil rumah mungkin untuk yang Untuk beli aset lah. ya untuk beli aset maksudnya untuk masa depan gitu ya itu oke gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk pleasure untuk kayak mau jajan ini karena suka atau senang ya begitu jatuh jadinya. menurut gua terakhir menurut gua utang udah menjadi hal sesuatu yang biasa banget dan kita temuin kehidupan Dimana aja? sehari-hari. Contoh bank itu hidup dari utang. Iya nawarin malah. Bank itu hidup dari utang kenapa? Satu, dia itu hidup dari dana pihak ketiga, dana masyarakat. Kasus 98 kejadian itu kenapa bank semua kolaps? Karena dana masyarakat semua diambil, ditarik semua dananya. Karena kering tuh likuiditasnya. Iya benar. Nah, jadi bank juga hidup dari hutang jadi bisa dibilang ya usaha yang berhutang bank menurut gue yang paling gede. Cuma karena emang mereka mutarnya di situ sih. Emang sih konsepnya sedikit beda, cuman kalau mau ngomong utang sesuatu yang pamali menurut gue kayaknya udah nggak make sense sih. Gimana? Yang Maksudnya sesuatu yang berbahaya
dalam kadarnya gitulah. Maksud gua kalau selama masih dalam kadarnya masih oke. Ya gitu Oh, aja no. sih. Sebagai penutup, kalau dari gua, semakin besar hutang seseorang, semakin besar hutang sebuah negara atau sebuah badan usaha. Gue setuju tuh tadi yang dibilang Om Pangat. Semakin besar utang kita, itu menunjukkan bahwa semakin besar juga kepercayaan yang Pemberi bisa utang, kita dapat. kreditur. Nggak mungkin dong. Contoh nyata aja, misalkan gue minjem uang sama Biki, nggak gue bayar-bayar. Kedepannya gue mau minjem utang sama siapa lagi? Dia ngomong nih, "Lu jangan pinjemin dia deh, dia nggak dibayar." Iya. Hilang trust. Iya. Tapi kalau masih bisa berhutang, itu artinya masih ada rasa kepercayaan. Nah, ini kita bukan ngomong masalah pribadi ya, tapi misalkan badan usaha ataupun misalkan negara. Nah, benar tadi kata Om Pangat, ya Indonesia kenapa masih bisa dikasih kepercayaan utang? Ya karena pihak yang memberikan hutang, Masih percaya. istilah kata piutang ya, pihak yang piutangnya itu melihat bahwa ada jaminan. Jaminannya apa? Satu, sumber daya mungkin. Sama kan kayak badan usaha, kenapa kita bisa minjem modal misalkan? Kenapa dikasih? Karena mungkin mereka melihat, oh Penghasilan. bukan, Risiko, iya, profil risiko. sebesar apa sih resiko Risikonya. ini dia gagal bayar hutang? Iya. Dan juga dia lihat dong jumlah aset. Iya. Nah, biasa balik lagi tuh manipulatif aset bisa ke situ tuh. Biasanya buat utang. begitu. Makanya tadi gue bilang, biasanya gede-gedein asetnya itu tujuannya untuk bisa dapat Ngutang. investor. Oke. Oke, jadi gue mau tutup episode kali ini dengan ya kita mau kasih nasihat gini deh buat teman-teman yang masih muda. Satu ya, buat teman-teman yang masih muda. Nanti kalian boleh kalau mau nambahin. Boleh, Ya. boleh. Gue mau kasih masukan buat kalian deh. Kalau lu masih muda, lu nggak cacat, lu nggak sakit, istilah kata lu masih bisa bangun dari tempat tidur, kerja deh. Yep. Orang tua lu udah lu susahin waktu lu lahir. Nggak usah lepas lahir. Sampai detik dia berdiri aja dia masih Iya, maksud disusahin. gue gitu. Orang tua lu udah lu susahin waktu lu lahir. Masa iya sampai dia mati masih mau lu susahin lagi? Jadi saran gue, masukan gue, bukan saran sih sebenarnya. Nih gue mau buka mata lu orang nih ya, anak-anak Mata. muda yang males. Biar bisa ngelihat. Mulai kalau lu sampai besok lu masih males, buat gue mati aja lu. Ya. Hidup lu nggak ada gunanya. Lu cuman jadi beban orang tua lu cuman jadi beban gua yang bayar pajak, yang nanti akan ngasih BLT ke lu, yang gue juga nggak kenal siapa lu. Dan gue nggak peduli, lu mau tersinggung silakan, itu hak lu. Tapi kalau lu tersinggung itu membuktikan bahwa lu adalah pemalas. Disomasi. Besok keluar video permintaan maaf. Oh tidak, kalau kayak gini gue tidak akan minta maaf. Anda mau tersinggung silakan, boleh email, kita ketemu. Dia namanya Samuel. Kan lu bisa lihat IG gua. Kaget anjing. Lu bisa lihat IG gua di deskripsi. Lu tinggal DM gua mau janjian ketemu di mana, ayo. Iya. Karena gue yakin lu pemalas dan lu hidup lu hanya nyusahin orang tua lu, nyusahin gua dan nyusahin negara. Nih. Mata atoy. Ada yang mau nambahin nggak? Udah itu. Udah, Satu-satu tajam dah. aja dari Piki. Ya nggak usah kan. Ya nggak usah kalau nggak ada yang mau disampaikan. Ada gua. Kalau Gua mumpung kalau masih gua- muda. Siapa Dia dulu? Ya, lu dulu dah, lu dulu. Lu berantem mulu berdua, kayaknya lu jodoh. Gua dulu. Gua cuma mau ngasih pertanyaan doang sih. Deh, jangan. Katek ini. Enggak, ini pertanyaan yang Iya. mungkin bisa memelekkan mata orang gitu ya. Ah. Sebenarnya orang yang rajin bermalas-malasan itu orang rajin bukan sih? Masih lu. Orang yang sering, Nyuruh maksudnya kayak gini Conan, loh, maksudnya gini. Kayak Conan lama-lama. Enggak, pertanyaan gua bener. Orang yang Iya, rajin iya. bermalas-malasan itu sebenarnya orang rajin bukan orang sih? males. Apa orang malas? Orang yang kerjanya yang tadi sudah sempat disinggung, makan, tidur, malamnya nongkrong, terus tidur, bangun, makan, nongkrong lagi, begitu-begitu lagi ya. Rajin dalam segi Itu mereka. sebenarnya itu rajin atau males? Gitu. Itu jadi pertanyaan buat kita semua.
Udah gue closing aja Cil. Terakhir Dok. Ya, jawabannya cuma satu. Tuh. Ada lagi. Lord, Jawabannya cuma satu. Dijawab dong. Langsung dijawab. Apakah kerjanya tadi rajin, dia bermalasan, itu maksudnya orangnya rajin. Rajinnya bukan dalam segi yang membantu hidup dia, tapi yang menyengsarakan dia. Karena dia rajin bermalas-malasan. Karena tidak akan menghasilkan apapun. Rajin menjadi beban. Kan begitu. Beban keluarga. Jadi Dan orang gue malas timpuk orang kayak gitu. dasarnya tetap malas. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah kalau tidak dia merubah dirinya sendiri. Itu orang malas. Berarti intinya jawabannya tadi Anda malas. Jadi berubahlah jadi rajin. Orang malas itu hanya bisa dirubah oleh dirinya sendiri. Sepintar apapun orang yang nasihatin dia tidak akan berubah. Karena dia berpikiran apa? Ah, gua nggak kerja, cuman di rumah aja juga makan. Tuh. Ah, gua nggak punya duit, nggak ngerokok, main ke tempat teman minta sebatang ngerokok. Anjing emang. Kesel gue. Kenapa lu? Kenapa lu? Ini dimintain rokoknya. Itu udah penyakit yang akut orang malas begitu. Gue mau bilang kalau ada orang-orang, maksudnya Anda orang-orang yang kayak gini, lu jadi tahu aja biar gue rembak-rembak. Tahu jadi remak Kalau lu. orang yang Bener malas loh. sudah prinsipnya kayak gitu sampai mati pun dia tetap akan bermalas-malas. Ya makanya mendingan matinya Karena cepet apa? aja Dia gitu. punya hayalan yang tinggi, imajinasi yang tinggi umpamanya. Wih, gua pengen kayak gitu. Ah, Tapi pengen dia ini. tidak mau kerja. Iya. Melihat teman punya motor, pengen, tapi dia tidak mau kerja. Nah itu terakhir yang dari situ kita ambil, mati saja kau. Boleh nggak? Anjing, ala-ala anjing. Ih, kesel gue. Lanjut. Ada dendam tersendiri kok menurut gua. Gua bukan nasihat Tapi sih. gini, saya pernah pengalaman pribadi ya. Ini berapa bulan yang lalu. Berapa menit nih Om? Nggak nyampe 5 menit. Oke. Ya. Saya pernah mengalami. Itu ada orang ngamen. Iya. Saya nggak kenal dia, saya panggil masih. Iya. Lu nyanyi satu lagu 2.000, 10 lagu 10.000. Iya. 5 lagu 10.000. Dia bilang, waduh kepanjangan mas, saya capek lah. Lu kan ngamen daripada cuma dapat gopek-gopek kadang nggak dikasih, mending lu nyanyi sini. Gua kasih ceban. Dia nggak mau. Nah itu. Yang nyata saja tidak mau. Nah yang kedua, saya tanya dia, lu aslinya dari mana? Dari Kuningan. Jauh-jauh dari Kuningan merantau ke Tangerang, kerja lu cuma ngamen. Pertanyaan saya cuma satu, sampai kapan lu mau ngamen? Dia jawabnya apa? Ya, sampai bosan. Lu ngamen nggak ada bosannya. Akhir. Itu benar. Karena apa? Dia merasa nyaman, posisinya udah enak, ya kan, suka-suka dia hidupnya kayak begitu. Itu tidak ada yang bisa merubah dia, hanya diri dia sendiri. Mau sepintar apapun orang ngomong sama orang malas itu tetap dasarnya tetap malas. Emang. Jadi udah nggak ada obatnya. Tahu emang tuh. Mati aja lu. Aduh, nyetum lagi. Enggak ada. Ayo, cepet. Gua sebenarnya cuma pertanyaan sebenarnya. Oh, pertanyaan kayak ikutin, gini. ngomelin dia. Ikutin. Berubah. Tadi mau ngomelin dia. Jadi gini. Tolong pikirkan bagi Anda yang kerjaannya tidur. Apakah tidur itu pekerjaan? Ngikut-ngikut gua pertanyaannya. Sih. Saya jawab, ada pekerjaan yang dibayar hanya untuk tidur. Karena begini, ada orang yang bilang, Aduh, enggak usah lagi. karena bilang, kerjaan lu cuma tidur, itu kerjaan. Tapi kan itu suatu Nah. kerjaan yang Sudah. Cukup bagi kalian yang masih punya kaki, yang masih punya tangan, masih punya HP, dan Belajar, masih kamu. punya internet, tolong di like, komen, dan subscribe. Belajar. Oke, Malas-malasan. kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Mereka bukan merdeka. Gua udah panas dari tadi.